Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mencermati perkembangan dinamika sosial politik, mendengar berbagai percakapan dan dialog yang berkembang dalam masyarakat, dan menerima serta mempertimbangkan saran, nasihat, dan aspirasi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat luas, serta setelah saya bersilaturahim dengan Bapak Tuan Guru Bajang, Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi, dengan senantiasa memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memantapkan diri untuk berikhtiar menjadi calon Gubernur Nusa Tenggara Barat 2024-2029. Berpasangan dengan Bapak Dr. Haji Musyafirin, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat 2 periode. Saya juga sudah berkomunikasi dan menyampaikan sikap politik ini pada sahabat saya, Dr. Zulkifli Mansah. Alhamdulillah, beliau sangat memaklumi, mengerti dan ikhlas atas sikap dan keputusan yang saya ambil. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan atas ikhtiar yang saya ambil ini, menuju transformasi kehidupan bersama masyarakat NTB menjadi maju dan berdaya saing. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu. Dan PKS sendiri memang gimana? Ya, jadi pada Presiden PKS punya cara kerja sendiri dalam menentukan setiap keputusan-keputusan politiknya. Yang pertama saya ingin ingatkan kembali seperti apa yang saya sampaikan kepada teman-teman media, bahwa PKS sudah resmi mengusung Dr. Zulkifli Mansah menjadi calon gubernur pada Pilkada 2024. Itulah menjadi legal stream kami untuk berkomunikasi dengan siapapun, bahwa kalau kita ingin berbicara Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka konsepnya adalah Dr. Zul menjadi faktor penentu untuk bicarakan terkait dengan komunikasi politiknya. Nah, kemudian terkait dengan tahapan-tahapan yang telah kita lalui, ya sebagaimana saya sudah sampaikan juga teman media, bahwa insya Allah pekan ini kita PKS akan merampungkan dengan siapa Dr. Zul akan berpasangan dalam Pilgub 2024 yang akan datang. Ya. Doakan mudah-mudahan 1-2 hari kami bisa memfinalkan nama-nama tersebut agar apa yang menjadi harapan kita bersama, bagaimana pilkada ke depan bisa meraihkan susu pimpinan yang kita harapkan bisa membawa kebaikan bagi provinsi. Dua nama yang mencuat, paket Zulkifli sama Suhaili, apakah masih dalam? Iya, yang pertama tadi kami rapat dari pagi sampai dengan siang benar sore ya. Jadi dari beberapa pengurus petinggi-petinggi partai PKS, kemudian juga kita mengundang tokoh-tokoh PKS, kemudian juga kita hadirkan Dr. Zul di dalam rapat tadi. Nah, beliau banyak memberikan pandangan-pandangan tentang pilkada kita ke depan. Nah, itu dari pandangan-pandangan Dr. Zul tersebut menjadi bahan diskusi dari kami para petinggi PKS di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan dari komunikasi tersebut sebagian besar hampir semuanya menyatakan bahwa opsi tidak bersama dengan komite opsi yang kita putuskan tadi ya. Ya sudah kita putuskan tidak bersama pada 2024 yang akan. Tapi belum diputuskan pasangan beliau. Dengan siapa? Ya, dengan siapanya ya doakan mudah-mudahan 1-2 hari kita sudah finalkan. Apakah Suhaili itu masuk dalam 3 nama yang masuk opsi? Terus ini termasuk diantaranya yang kita bicarakan ya, sebagai tokoh-tokoh yang lain yang kita komunikasikan politik. Tapi standing PKS jelas di awal bahwa kita akan melakukan deklarasi dukungan setelah partai koalisi lengkap. Ya. Sudah lengkap itu, ya? Ustaz? Ya itu dari komunikasi politik kita kan harus dilakukan secara ofisial ya dengan partai-partai ya. Kemarin-kemarin mungkin kita dengar di publik ribut tentang Zul Suhaili ya, tapi lebih kepada mungkin harapan-harapan tokoh-tokoh masyarakat yang menginginkan pemimpin-pemimpin terbaik di Nusa Tenggara Barat, sehingga muncullah nama-nama Zul dipasangkan dengan Romi tersebut. Zul sama Suhaili.
Ya mungkin secara personal ya kita kerja bersama Dr. Zul membangun komunikasi dengan banyak tokoh ya. Demikian juga saya dan teman-teman PK juga membangun komunikasi politik dengan partai-partai untuk memastikan bahwa begitu calonnya chemistry, kita juga partai politik juga sudah membangun kesepahaman tentang bagaimana menatap pilkada di 2024 yang akan datang. Terkait dengan opsi Zul Suhaili juga menjadi opsi yang kita bahas bersama, walaupun kami dengan tim media juga bahwa dari juru bicara lah Pak Suhaili menyatakan bahwa sudah keputusan dari Golkar memberikan penugasan kepada Pak Suhaili, tapi sekali lagi inilah sekali lagi komunikasi informal ya, kami tidak bisa bicara secara informal, lebih kepada secara formal. Jadi kami salah satunya akan berkomunikasi kembali dengan teman-teman ya, para petinggi di Golkar untuk membicarakan terkait dengan ini, apakah apa yang disampaikan di media tentang Golkar mengarah kepada Haji Suhaili, ya tentu kami harus konfirmasi supaya ini menjadi resmi ya, tidak hanya menjadi pembicaraan di ujung lorong-lorong pembicaraan di kafe-kafe, tapi kita ingin menjadi official dalam konteks pembahasan. Artinya Partai Golkar akan menjadi salah satu partai yang teman koalisi PKS. Ya itu nanti. Salah satu akan kita tanyakan. Kalau memang Golkar memang betul-betul dia memberikan rekomendasi kepada Haji Suhaili, ya tentu kami akan membicara lebih lanjut secara apa langkah-langkah kita melakukan proses dalam rangka untuk masyarakat. Ketua selain Hanura yang sudah memberikan rekomendasi ke Dr. Zul, mungkin ada parpol lain ya? Ya tentu kita tidak ingin mendahului keputusan parpol ya, karena segala sesuatu itu politik sangat dinamis. Tapi dari komunikasi yang dilakukan secara bertahap dari ini sampai dengan ke DPP pun ada komitmen bahwa salah satunya Nasdem itu punya kesepahaman ya, dengan Dr. Zul pada khususnya dan PKS pada umumnya tentang bagaimana membangun Nusa Tenggara Barat di masa-masa akan datang. Ya tentu kita hargai sebuah proses dan mudah-mudahan ya kita berharap agar nanti dalam prosesnya kesepahaman yang kita bangun dengan Nasdem ini sekali lagi terutama yang di DPP Nasdem itu bisa kita tindak lanjut dalam bentuk rekomendasi ke depan. Ustaz.